Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat channel YouTube Vertable yang berbahagia, manusia punya 3 entitas dalam dirinya. Satu, ada dimensi qalbiyah. Yang kedua, ada dimensi jasadiyah. Yang ketiga, ada dimensi ruhaniyah. 3 dimensi itu, qalbiyah, hati, itu adalah seperti penyambung sinyal ketika kita menggunakan alat elektronik berupa handphone. Handphone itu, kalau tidak punya sinyal yang menyambung ke satelit, maka handphone tidak akan ada gunanya, semahal apapun handphone tersebut. Sebaik apapun software yang ada di dalamnya, maka dia tidak akan berfungsi ketika tidak ada sinyal. Nah, maka awas, hati itu adalah inti daripada manusia. Ala wahyal qalbu. Bahwa ada segumpal daging dalam diri kita yang kalau baik daging tersebut, maka akan baik seluruh jasad kita. Tetapi ketika jelek, maka akan jeleklah fasadal jasadu kulluh, seluruh jasad kita akan jelek. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Maka hati untuk bisa tetap suci seperti peruntukannya. Apa peruntukan hati itu? Peruntukan hati adalah untuk menyambungkan sinyal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat oleh mata kita. Allah tidak bisa kita pegang dengan tangan kita, dengan fisik kita, tapi Allah bisa dirasakan dengan hati kita keberadaannya. Maka oleh sebab itu, hati harus tetap berpancar sinarnya. Dengan cara apa? Dengan diisi dengan nilai-nilai keimanan. Kalau hati sudah diisi dengan nilai-nilai keimanan, percaya bahwa Allah itu adalah satu, tiada Tuhan selain Allah. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan putra Allah, bukan kemudian Allah itu sendiri, tetapi Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diutus untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai rahmah kepada umat manusia. Maka pancaran cahaya dari hati itu akan membawa pancaran kepada jasad. Jasad akan fungsionalnya baik kalau dia mampu dilaksanakan sesuai dengan syariat. Maka jasadiyah itu harus digerakkan. Sholat itu kan menggunakan jasad kita untuk bisa melakukan sesuai dengan tuntunan agama. Ruku kita, sujud kita, kemudian tahiyat kita, itu semuanya menggunakan fisik jasad kita. Puasa kita menahan lapar. Puasa ini kan bentuk jasadiah yang ditahan oleh kita untuk tidak masuk makanan. Begitupun haji. Nah, oleh sebab itu, maka unsur jasadiah harus sesuai dengan relnya. Rel jasadiah itu namanya syariat agama. Nah, yang ketiga ada unsur ruhaniyah. Maka ruhaniyah ini adalah yang meningkatkan nilai-nilai kadar jasad dan hati. Hati akan berkualitas, jasad akan berkualitas kalau kita mampu tingkatkan melalui ruh. Maka setiap entitas tersebut, iman harus dijaga dengan ilmu yang namanya tauhid. Ingat, tauhid itu artinya kita mengesahkan Allah dengan nilai-nilai yang baik sesuai dengan ajaran agama. Tauhid inilah yang kemudian oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah disepakati bahwa tauhid Asy'ari dan Maturidi. Kemudian yang kedua, syariat. Syariat itu harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan langsung oleh baginda Nabi, kemudian dilakukan oleh para sahabat, dilakukan juga oleh para ulama, bahkan ditulis dalam bentuk ilmu-ilmu, namanya ilmu fiqih. Dan yang terakhir, itu adalah meningkatkan kualitas kepada nilai-nilai ruh itu dengan ihsan. Maka kalimatnya sangat jelas dari ihsan itu. U'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kepada Allah
ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat langsung. Fa illam takun tarah, ketika engkau tidak bisa melihat secara langsung, yakini bahwa Allah melihat kepada kita. Maka oleh sebab itu, dengan iman, Islam, dan ihsan, manusia akan menjadi insan kamil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.